jadi pernah ada kayak dari call center dari banknya sendiri itu kayak menang, katanya sih menang hadiah kayak gitu. Tapi pas dikulik lagi ternyata emang itu penipuan. Pernah, data-data aku juga sempat kena itu kan, pinjol. Seperti disalahgunakan gitu sama orang, nggak bertanggung jawab. Kayak kita sering diteleponin, jadi kayak kita punya utang kayak dikejar-kejar, dipaksa suruh bikin asuransi atau apalah, contohnya. Jadi saya belakangan itu sering dapet penawaran kartu kredit sama forex, di mana si orang marketingnya ini menelepon saya, tapi saya nggak tahu dia sumber kontak saya dapetnya dari mana kayak gitu. Pernah sih, dulu sempat sering diteleponin dari kartu kredit gitu, aku juga nggak tahu datanya dari mana. Kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Kita akan melanjutkan dialog. Pak Alvin, kalau kita lihat tayangan tadi ternyata banyak juga ya masyarakat kita yang menjadi korban dari penjual belian data pribadi ini. Bahkan modusnya nih bermacam-macam. Nah, tanggapan dari Pak Alvin sendiri gimana? Jadi kalau menurut saya ya, jangan pernah berikan data diri kita ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau memang tidak ada keperluannya. Jadi contoh kayak di mall-mall itu sekarang banyak sales kartu kredit yang bilang, Mbak mau kartu kredit nggak? Pak mau kartu kredit nggak? Gitu kan. Dan disuruh ngisi kita itu jati diri. Dimintain KTP, dimintain pula data kartu kredit bank lain. Nah banyak masyarakat tuh yang nggak tahu. Karena kenapa? Ketika dia masukin itu data, kadang ada malah nomor rekening. Itu orangnya bisa langsung telepon ke bank nanya saldonya berapa, ininya berapa. Repot di situ. Jadi sebenarnya nggak ada relevansinya bahkan ya? Jadi kalau kita mau memberikan data, jangan kepada sales-sales kartu kredit yang di mall. Kalau memang mengajukan kartu kredit, ngajukan di bank. Di dalam banknya. Jadi kita tahu kasihnya ke siapa, ke CS-nya. Karena sales-sales yang di mall itu mereka adalah kontraktor gitu loh. Jadi mereka bukan pegawai bank. Yang terjadi adalah data itu dikumpulkan, dijual itu. Leads itu dijual banyak sekali itu. Dan ini jadi sangat marak jaga terjadi, ya? data informasi pribadi kalian tuh harus dengan hati-hati. Jadi jangan begitu mudahnya memberi data informasi meskipun ada iming-iming imbalannya Pak ya. Betul. Baik, dari Pak Adi kalau kita balik lagi ke kasus bebas murninya keempat terdakwa ini, apa pelajaran yang bisa diambil? Ya kalau kita melihat kasus ini, sebetulnya kasus ini bisa dihindari jika dari awal mereka mengetahui hak-haknya, kemudian menjaga privasi mereka sendiri. Kan seperti kita lihat di kasus ini ada dimulai dari penjualan rekening, di mana penjualan rekening adalah data pribadi. Ingat ya, data pribadi ini masyarakat yang mesti ingat, bukan data umum, artinya data yang hanya untuk pribadi, bukan buat orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah ngasih seperti yang tadi Pak Alvin bilang, jangan pernah ngasih data pribadi baik di media sosial maupun di media perkenalan apapun ke orang lain yang baru dikenal, bahkan orang lain yang bukan keluarga dalam kondisi tertentu. Kadang-kadang keluarga pun suka menggunakan data pribadi kita dengan semena-mena untuk keuntungan dia sendiri. Nah ini kan konyol buat kita. Sekali lagi data pribadi, terutama nama, tanggal lahir dan nama ibu kandung ini perlu dijaga benar. Dijaga betul-betul. Ya, jangan disebarkan ke siapapun. Baik, itu jadi pelajaran yang harus dipetik ya dari kejadian ini ya. Terima kasih Pak Adi. Pemirsa, sebelum lanjut dialog, kami memiliki tips aman untuk menjaga kerahasiaan data diri Anda yang sudah dihimpun oleh tim riset iNews. Pertama, jangan gunakan sandi tanggal lahir atau yang terlalu mudah. Biasanya platform online menganjurkan agar pengguna menggunakan sandi yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, huruf kapital, dan simbol. Hal ini agar sandi tidak bisa ditebak dengan mudah, serta jangan lupa untuk mengganti sandi secara berkala. Lantas jangan klik tautan yang mencurigakan. Jika menerima email yang tampak mencurigakan, sebisa mungkin jangan klik tautan apapun atau membuka lampiran dalam email tersebut. Peretas mungkin mencuri data pada akun Anda jika mengklik tautan tersebut. Selanjutnya, rutin memperbaharui data. Meski terkesan sepele, namun pembaharuan data sangat penting. Tujuannya agar pihak bank mudah mendeteksi jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Selalu jaga kerahasiaan nomor kartu ATM dan kode OTP. Lantas pastikan keamanan jaringan yang digunakan. Ada bahaya yang mengintai pada jaringan Wi-Fi publik.
Memakai jaringan Wi-Fi publik tidak selalu aman karena sangat rentan disusupi peretas yang mencuri data pribadi. Lalu jangan pula simpan data kartu kredit di akun online shop. Jangan pernah menyimpan data seperti nomor kartu kredit, nama lengkap, nomor CVV di situs e-commerce manapun. Langkah ini tentunya sangat rawan pembobolan jika menemukan transaksi mencurigakan. Segera laporkan ke bank penerbit kartu kredit. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam diskusi kita, namun sebelum saya mengakhiri, saya akan persilakan Bapak Alvin Lim untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Alvin. Terima kasih Bu Egit. Saya cuma mau memberikan pesan kepada masyarakat ya, dari apa yang ada di dalam kasus ini, yang patut untuk kita perhatikan adalah, 1, masyarakat tuh nggak boleh abai akan hukum. Ya, karena apa? Saya terapkan sekali lagi, hukum itu tidak melindungi orang bodoh. Jadi saya menyarankan kepada masyarakat untuk mengerti hukum. 1. Kedua, apabila memang Anda tidak mengerti hukum dan terlibat di dalam kasus atau terjerat dalam kasus, kalian harus mencari lawyer atau pengacara yang memang spesialis di dalam hal tersebut. Sama kayak dokter. Dokter ada spesialis kulit, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam. Lawyer pun juga sama, ada spesialis perdata, spesialis pidana, spesialis kepailitan. Jadi jangan Anda menangani kasus pidana dengan lawyer yang jagonya di kepailitan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi carilah penasehat hukum atau lawyer yang tepat untuk Anda, karena itu yang bisa membebaskan atau menjerat Anda dikena pidana di situ. Terima kasih. Baik, jadi carilah lawyer yang tepat ya. Terima kasih Bapak Alvin Lim. Baik pemirsa, demikian diskusi kita malam hari ini. Saya Egit Hapsari dan Alvin Lim undur diri. Sampai jumpa lagi di Cerdas Hukum pekan depan. Cerdas Hukum, talk show hukum kekinian dan mencerdaskan serta solutif. Sampai jumpa. Alhamdulillah udah bebas. Terima kasih buat Ko Alvin dan tim, serta buat LG Indonesia Law Firm, sukses terus. Bebas dengan tindakan Ko Alvin Lim yang memperjuangkan kita hingga bebas ini. Sekarang saya divonis bebas berkat bantuan dari Ko Alvin selaku lawyer dari LG Law Firm Indonesia.